Yeshua HaMashiach. Amin. Saya persilakan dulu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini karena outbound daripada Sekolah Alkitab Penginjil atau SAP atau School of Evangelism itu sudah berlangsung dan ada 5 pembicara yang tampil dan semuanya itu hebat, tidak direncanakan. Amin. Tidak juga ditunjuk siapa-siapa itu, tidak, tetapi itu mengalir seperti air mengalir. Amin. Air itu mengalir turun begitu deras. Itulah pekerjaan daripada Bapa, itulah pekerjaan daripada Roh Kudus. Dahsyat sekali. Kenapa? Karena kalau saya lihat yang pertama itu berbicara tentang iman, yang kedua berbicara tentang masa depan, yang ketiga berbicara tentang pertobatan, yang keempat berbicara tentang saudara bagaimana hidup, ya, menghidupi kebenaran firman, dan yang terakhir berbicara tentang kedatangan Tuhan. Itu luar biasa, sangat luar biasa, dan semua diberkati. Amin. Profetik beras limpah juga kita lakukan, itu dengan hebat, dengan dahsyat. Nah, kita mau, semua mau, kita akan buat lebih lagi. Kita mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja. Kita izinkan Roh Kudus menolong kita, memimpin kita, mengarahkan kita. Saudara, tidak ada pilihannya. Kita memang harus masuk kepada satu dimensi, yaitu dimensi rohani. Amin. Nah, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan, ya, di dalam Yosua pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita akan membacanya. Saya akan baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Saya undang untuk kita berdiri dan kita membacanya. Tema daripada firman ini adalah menyeberang Sungai Yordan. Saudara dan saya harus melakukan satu tindakan profetik untuk menyeberang Sungai Yordan. Kita tidak punya pilihan, sebab kita harus menyeberang dari dunia ini pindah kepada perkara yang rohani. Amin. Memang itu tantangan begitu luar biasa. Menyeberang Sungai Yordan berarti memasuki negeri Kanaan. Menyeberang Sungai Yordan berarti kita siap berperang melawan raksasa-raksasa. Nah, menyeberang Sungai Yordan ini adalah satu tindakan yang saudara harus buat dan saya harus buat, tindakan profetik untuk kita hidup dalam kemenangan. Amin. Seperti itu. Nah, kita akan lihat perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, dan aku tidak akan meninggalkan engkau.
kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Iya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Elohimmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-10. Amin. Saya persilakan dulu Bapak Ibu dan Ibu yang saya kasih. Bacaan firman Tuhan yang begitu hebat dan begitu dahsyat. Ya, saudara, kalau kita berbicara tentang Sungai Yordan, menyeberang Sungai Yordan, itu kalau kita lihat di dalam tabernakel ini, itu ada di sini. Di mana saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Saudara, setiap orang harus masuk di dalam satu dimensi, bukan hanya dibaptis secara selam saja, tetapi dia harus dipenuhi dan dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Saudara, sepertinya saudara kalau dengar saya itu kan sepertinya kayak saya marah. Kemarin saudara, tidak, saya tidak akan khotbah. Itu saudara, itu seperti saya keluarkan bukan dari keinginan saya. Karena Tuhan bilang mereka yang harus khotbah. Tapi semua kan baku tunjuk, baku toleh, baku apa semua dan lain sebagainya. Tetapi karena Tuhan yang mengendalikan, kita sudah kuasai tempat itu. Kita sudah doakan keliling tempat itu. Roh orang kuat di tempat itu sudah kita ikat. Roh Kudus bekerja dengan hebat, dengan dahsyat. Saudaraku, kalau saudara belum mengalami satu perkara yang supranatural, kalau saudara belum mengalami satu perkara yang adikodrati, yang sign and wonder, saudara perlu penuh dengan Roh Kudus. Yordan artinya itu mengalir turun. Yordan itu artinya langit terbuka dan Roh Elohim, Roh Kudus yang seperti burung merpati itu ke atas. Ada pernyataan Tuhan yang hebat dan dahsyat. Saudara, mengapa Elia dipakai Tuhan begitu luar biasa? Mengapa Elisa dipakai Tuhan begitu luar biasa? Karena mereka sudah ada di dimensi, ada di dimensi rohani. Semua yang dia lakukan itu sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Memang tidak mudah, ya. Banyak juga penyelewengan, banyak. Artinya begini, orang bisa pakai nama Yesua, pakai nama Yesus, mengatasnamakan Roh Kudus, tetapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, dari hidup mereka lah saudara tahu. Dari mereka, dari buah yang dihasilkan dari pelayanan mereka, saudara tahu. Maka jangan gampang saudara berkata sesat, tetapi saudara lihat hidup mereka dan saudara tahu. Nah, kalau saudara tahu, saudara doakan. Ya, saya pernah sampaikan baru-baru ini kami melayani
Tuhan ini. Mereka memakai nama Yesus. Mereka juga memakai nama Roh Kudus, pakai nama Bapa. Tetapi buah yang dihasilkan itu kita lihat. Apa buah yang dihasilkan? Hanya pemudi-pemudi hamil di luar nikah. Karena ada ritual-ritual yang mereka lakukan, yaitu hubungan seks. Saudara, dari buahnya kita tahu seperti itu. Tetapi yang dimaksud dengan sungai Yordan itu tidak seperti itu. Itu setan punya. Yang kita mau adalah surga punya. Amin. Nah, saudara harus percaya bahwa Tuhan itu dia dan kami. Saudara, katanya gembalanya ini, dia juga panggil gembala. Itu sudah lebih berhubungan seks dengan 100 wanita. Nanti anak atau ibu ini kalau dia sudah sembuh, kita sudah doakan dengan manifestasi. Kami punya videonya juga. Tapi video itu tidak bisa di-share sembarang, tidak bisa. Dan ibu ini sudah siap untuk dibaptis. Dia minta, kembali saya mau dibaptis. Dan dia mau sekolah Alkitab juga dengan kita. Makanya bulan Mei nanti kita akan buka lagi kelas sekolah Alkitab penginjil ini, modul 1. Dan bulan Juni kita akan masuk di dalam modul 2, yaitu peperangan rohani. Yang pertama ini berbicara tentang iman dan keselamatan. Dan yang kedua berbicara tentang peperangan rohani, modul 2. Nah, saudara, mari lengkapi dirimu. Terima setiap perkara surga, perkara yang supranatural. Ya. Itu tadi salah satu contoh. Contoh yang kedua, juga hari-hari ini sedang heboh. Sedang heboh di mana ada namanya Kristen progresif. Di sana dikatakan Kristen ini tidak sepenuhnya menggunakan firman, memakai firman, patronnya atau patokannya firman. Tetapi saudaraku, kemanusiaan, logika itu masuk di dalam Kristen progresif. Contoh, orang dengan berbuat baik, banyak orang yang berbuat baik, itu mereka bilang kasihan kalau mereka perbuatan baik mereka ini tidak bisa membawa mereka masuk surga. Firman sudah jelas mengatakan dengan perbuatan baik tidak bisa kita masuk surga kalau tanpa Yesua HaMashiach, tanpa Yesus Kristus. Amin. Saudara, perbuatan baik, agamamu, pendidikanmu, kehebatanmu, itu pengetahuanmu itu tidak bisa membawa engkau masuk surga. Ya. Hanya Yesua atau hanya Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, saudara lihat, ini perkara yang besar. Kalau saudara mau untuk melakukan satu tindakan profetik untuk menyeberang sungai Yordan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa Yosua setelah hambaku mati, setelah Musa mati, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Nah, kita, saudara dan saya ini adalah generasi terakhir
Jadi kalau ada 3 generasi, 3 tahapan generasi, kita adalah generasi yang terakhir. Saudara, Yosua, kita adalah generasi Yosua, generasi Yoel yang siap untuk masuk dan menduduki negeri Kanaan. Di dalam sepanjang perjalanan mereka dari tanah Mesir, Mesir itu bayangan daripada dunia ini, itu kemegahan, itu kegagahan daripada dunia ini dengan segala isinya. Bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, dilatih, dididik, yaitu di padang gurun. Untuk apa? Untuk beribadah. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhannya. Untuk apa? Untuk bisa menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka dilatih, mereka dididik demikian rupa oleh Tuhan. Dan padang gurun itu adalah sekolah. Sekolahnya daripada Tuhan. Setiap orang Kristen itu memang harus melalui tahapan ini. Saudara dan saya sudah ada di dalam tahapan ini, sehingga kita bukan menjadi orang Kristen yang cengeng, orang Kristen yang suka mengeluh, orang Kristen yang suka bersungut, orang Kristen yang maki-maki. Tidak. Tetapi kita menjadi orang Kristen yang penuh dengan kasih dan ucapan syukur kepada Bapa Elohim Yahweh. Amin. Saudara, padang gurun, tempat di mana saudara dibentuk, padang gurun, tempat di mana saudara dilatih, padang gurun, tempat di mana saudara itu diproses seperti yang Tuhan inginkan. Saudara, setelah melalui proses ini, mereka mau tidak mau, karena targetnya adalah tanah Kanaan. Targetnya adalah menduduki dan masuk tanah Kanaan, masuk dan menduduki tanah Kanaan. Dan mereka punya penghalang, yaitu Sungai Yordan. Tetapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab sudah mencatat bagaimana Elia memukulkan jubah dan Sungai Yordan itu terbelah. Saudara, dan itu dilihat oleh bangsa-bangsa lain. Mereka menyeberang di Sungai Yordan. Setelah Elisa melihat tuannya Elia naik kereta berapi dan jubahnya dilemparkan ke bawah, Elia melemparkan jubah dan Elisa mengambil jubah. Elisa pun melakukan hal yang sama dengan Tuhan daripada Elia, Elohim Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Dipukulkan kembali jubah dan Sungai Yordan terbelah. Mereka dengan para rombongan menyeberang sungai. Betapa hebat. Ada apa dengan Yordan? Yordan itu adalah sebenarnya perkara rohani, di mana setiap saudara harus melalui apa yang dinamakan Sungai Yordan. Saudara harus bertindak untuk melangkah dan masuk negeri Kanaan, menyeberang Sungai Yordan. Amin.
melihat itu, melihat musuh, melihat sungai di depannya, melihat musuh yang ada di belakang, di balik sungai Yordan itu, yaitu orang Het, orang Amori, orang Yebus, orang Hewi. Mereka adalah raksasa-raksasa. Kota-kota mereka ini berkubu dan mereka ini sangat kuat. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, negeri itu telah diberikan kepada kami. Jangan takut dan gentar. 8 pengintai berkata, tidak, mereka ini adalah raksasa. Kami ini adalah belalang-belalang yang siap untuk diinjak. Ini belalang siap untuk diinjak oleh mereka. Tapi Yosua dan Kaleb mengoyakkan jubah. Dia berkata, tidak, negeri itu sudah diberikan kepada kami. Negeri yang berlimpah susu dan madu, negeri yang tanahnya mengandung besi, negeri yang sangat kaya raya dan makmur. Diberikan kepada bangsa Israel. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saudara harus mempercayai menyeberang sungai Yordan itu adalah satu langkah yang engkau harus ambil, yang saya harus ambil. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba Tuhan putarkan seperti ini, karena Tuhan itu berfirman kemarin, karena melihat sungai, melihat musuh, maka Yosua harus memastikan bangsa ini tidak boleh takut, bangsa ini tidak boleh tawar hati, bangsa ini tidak boleh kecut. Dia selalu berkata, kuatkan, teguhkan hatimu, percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang besar. Melangkah, bertindak, jangan kecut, jangan tawar hati, percaya kepada Tuhan, teguhkan, kuatkan hatimu. Di dalam satu ayat ini ada 4 kali Yosua berkata. Saudara bisa membayangkan dalam satu pasal ada 4 kali. Ini berarti perkara yang serius. Perkara yang serius, yang sungguh-sungguh harus mendapatkan perhatian. Saudaraku, engkau dan saya tidak punya pilihan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Yesus. Kita lihat di dalam Yosua pasal 3 ayat 5 sampai ayat 13. Jadi ayatnya tadi sudah dibaca, saya sudah jelaskan, saudara harus tahu. Sekarang Yosua pasal 3 ayat 5 sampai 13. Kita lihat di sini saja. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara bilang, kuduskan dirimu, karena Tuhan akan melakukan pekerjaan yang ajaib. Amin. Saudaraku, ini yang ke-6. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikianlah, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan nama di mata seluruh bangsa Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku Tuhanmu menyertai engkau. Terus ayat yang ke-8,
Maka aku perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai itu. Terus, lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat, dengarkanlah firman Tuhan Elohim Yahweh. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Elohim yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalonya orang Kanaan, orang Het, orang Hemi, orang Feres, orang Girgasi, orang Amori, orang Yebus, itu dari depan kamu. Ini semua ini orang-orang yang punya kota berkubu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari antara suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Yang ke-15, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Saudara bisa bayangkan, jadi begitu kaki para imam itu mencelupkan kakinya, langsung air itu berhenti mengalir, dan seperti bendungan itu terjadi, sehingga air yang dari hulu itu terbendung, dan tanah yang mereka melangkah. 12 wakil dari 12 suku Israel yang mengangkat tabut, mereka berjalan di tanah yang kering, bukan di dalam sungai. Saudara, ini perkara supranatural, perkara yang pernah dilakukan oleh Elia, perkara yang pernah dilakukan oleh Elisa, dan sekarang Yesua juga melakukan hal yang sama. Dia masuk ke sungai Yordan untuk dibaptis, sebab Yesua itu dibaptis di sungai. Baptis itu artinya baptisu itu diselamkan. Jadi kalau kita lihat ini ada namanya kolam pembasuhan setelah orang mendengar Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 Injil ini. Ini adalah pintu gerbang, dan pintunya adalah Yesua itu sendiri atau Yesus itu sendiri. Yohanes pasal 10 ayat 7 itu dikatakan bahwa aku Yesua sebagai pintu bagi domba-domba. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak mungkin seorang bisa masuk surga kalau tanpa melalui Yesus. Dunia berkata, banyak jalan menuju ke Roma, tetapi saya mau kasih tahu, jalan ke surga itu hanya Yesus. Hanya Yesus Masiah. Tidak ada yang lain. Amin. Boleh punya agama apa saja, silakan. Agama semua baik, agama semua mengajarkan kebaikan, tetapi saudara lihat buahnya. Saudara,
Saudara tahu dan saudara lihat, ya, saudara bisa lihat. Tetapi hanya ada kekristenan itu bukan agama, bukan hanya sekedar agama, tetapi kekristenan itu adalah bagaimana saudara hidup dan menghidupi atau hidup bersama Tuhan dan menghidupi firman-Nya bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia mati di atas kayu salib. Dia mengorbankan dirinya di mezbah korban bakaran. Di sini dia menggantikan engkau mati. Engkau yang seharusnya mati, tetapi dia menggantikan engkau mati. Dia dihukum, disalib, menyerahkan nyawanya. Yesus bukan hanya Tuhan, tetapi dia juga juru selamat. Amin. Amin. Nah, setelah saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, di atas kayu salib ini ada 5 hal yang saudara harus tahu. Yang pertama, dosamu diampuni. Yang kedua, engkau dibebaskan dari hukuman. Orang yang percaya dan ada di dalam Yesus itu bebas dari hukuman. Roma 8 ayat 1. Yang ketiga, saudara dibebaskan dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu dibawa oleh Musa, dan kasih karunia keselamatan itu dibawa oleh Yesus. Bukan karena kuat dan gagahmu, bukan karena kebaikan, bukan karena pengetahuan, bukan karena agamamu kau bisa masuk surga, tetapi itu karena kasih karunia. Diberikan dengan cuma-cuma, karena Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Amin. Ini yang saudara harus paham. Setiap orang yang tidak dapat melakukan firman itu dianggap hutang, dan hutang ini menumpuk, tambah. Surat hutang itu begitu banyak, tetapi melalui matinya di atas kayu salib, digantung di atas kayu salib, menjadi orang yang tertutup dan terhina, dia membayar lunas semua surat hutang. Amin. Hutangmu dilunaskan semua, dosamu diampuni semua. Yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung dan dipikul oleh Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib, saudara, untuk menanggung dan memikul semua penderitaan, semua penyakit. Tetapi sesungguhnya penyakit oleh yang ditanggung, penderitaan oleh yang ditanggung oleh Tuhan. Orang mengira dia dipukul dan ditindas oleh Bapa, tetapi dia diremukkan oleh para pemberontak. Dia dihancurkan oleh karena kejahatan yang engkau buat. Yang kelima, ini pelajaran, saudara, ini pelajaran. Kalau kamu punyanya, kamu catat supaya kamu bisa khotbah begitu. Jangan nanti tanya, kemarin pendeta khotbah apa itu? Jangan. Yang kelima, dia menyerahkan nyawanya, menggantikan engkau. Dia dikorbankan seperti anak domba yang dipotong, yang disembelih dan dibawa ke pembantaian. Saudara, dia menggantikan engkau mati. Karena engkau itu dan saya seharusnya mati dan binasa karena dosa.
mati dan binasa karena pelanggaran, karena pemberontakan yang kita lakukan. Tetapi Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus menggantikan saudara dan saya mati. Dia menjadi juru selamat. Amin. Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach adalah juru selamat satu-satunya. Agama lain tidak punya juru selamat, hanya engkau dan saya yang punya juru selamat. Amin. Saudara pahami akan hal ini. Nah, setelah saudara bertobat, saudara harus dimeteraikan, melakukan satu tindakan profetik melalui baptisan air, menanggalkan semua dosa. Dalam 1 Korintus, dalam kitab Roma pasal 6 ayat 3 dan 4, tidak tahukah kamu pada saat engkau itu dibaptis, engkau itu dibaptis dalam kematian Kristus, mati bersama dengan Kristus, menanggalkan semua dosa, dikubur, diselamkan dalam air seperti Yesus juga diselamkan, dikubur semua dosa, semua pelanggaran dikubur dalam satu baptisan. Engkau bangkit menjadi manusia baru. Siapa yang ada di dalam Yeshua HaMashiach, siapa yang ada di dalam Kristus Yeshua, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Bangkit seperti Yeshua bangkit dan menjadi manusia baru, lahir baru di kerajaan surga. Jadi bukan anak kecil dibaptis, bukan. Orang yang dibaptis itu harus orang yang sudah paham dan orang yang sudah mengerti mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan yang berikut adalah orang yang sudah harus akil balik. Orang yang akil balik itu berarti orang yang dewasa. Karena Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus dibaptis itu umur 30 tahun. Pada waktu dia datang kepada Yohanes Pembaptis, Yohanes berkata, akulah yang seharusnya engkau baptis. Tetapi Yesus berkata, tidak. Marilah kita menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Saudara, jadi baptisan itu adalah kehendak Bapa. Baptisan itu adalah perintah. Yohanes Pembaptis berkata, dia yang akan datang daripada, melepaskan kasutnya pun aku tidak layak. Dia yang akan datang dan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara bisa mengerti? Saudara menyeberang Sungai Yordan, itu terkenal di sini, di mana saudara pindah dari dunia ini kepada perkara-perkara yang rohani, masuk lebih dalam lagi ke satu dimensi rohani yang lebih tinggi. Saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Siapa yang ingin punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Saudara ingin punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Amin. Tuhan itu nyata. Kita bisa berbicara dan dia bisa berbicara dengan kita. Ini benar, saudara. Coba saudara tanya, Tuhan, saya ini mau buat begini, Tuhan. Kira-kira gimana, Tuhan? Tolong saya. Tuhan kasih petunjuk. Nanti kan Tuhan kasih petunjuk ke kamu. Seperti itu. Dan kita lihat di dalam
Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Saudara, mari perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu sangat penting. Perkara supranatural, melangkah, menyeberang sungai Yordan, engkau akan melihat visi, engkau akan melihat penglihatan yang datangnya dari Tuhan, seperti yang firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 17. Pada hari-hari terakhir orang akan mendapat mimpi, orang akan mendapat penglihatan. Anak-anak, orang-orang tua, hamba-hamba tua akan penuh dengan Roh Kudus. Sesudah dibaptis, Yesua keluar dari air. Berarti airnya banyak, bukan sedikit. Seluruh tubuhnya diselamkan. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Elohim seperti burung merpati turun ke atasnya. 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kepadanya lah aku berkenan. Saudara harus terima ini, karena ini firman. Firman yang murni. Saudaraku, mari, tidak ada pilihannya. Kalau engkau mau selamat, engkau harus masuk ke dalam baptisan air. Diselamatkan. Ini adalah peta atau skema pola keselamatan kader kami. Seperti burung merpati turun, ini peristiwa terjadi di sungai Yordan. Yordan itu mengalir buat saudara. Pilihan kita tidak ada. Kita harus melangkah. Yosua mempersiapkan semuanya, termasuk para pasukan, bukan imam saja, saudara, tetapi para pasukan. Tetapi tabut perjanjian itu berjalan di depan, lalu pasukan ada di belakang. Di dalam peperangan rohani, ini tabut perjanjian itu harus ada di depan. Saudara harus dengar dari Tuhan apa yang harus engkau lakukan. Bukan kita punya mau, bukan. Sekali lagi, kalau kita punya mau nanti kita pasti gagal. Tetapi kalau Tuhan punya mau, banyak yang kurang, banyak yang tidak sempurna, banyak yang nanti Tuhan akan pimpin, menutup, menyempurnakan, membuat semuanya jadi baik, dan orang akan lihat, wow, luar biasa karena Tuhan. Tetapi kita harus buat rencana, tetap harus buat rencana. Tetapi rencana sesuai dengan kehendak Tuhan. Juwita mau menikah, siapa lagi? Sunita mau menikah, Iqbal mau menikah. Itu harus buat rencana. Uji juga. Bapak-bapak tidak boleh menikah lagi. Wah, kalau bapak-bapak menikah lagi bahaya ini. Apalagi si siapa ini? Rivaldi. Baru menikah tidak boleh, satu kali menikah, ya toh, untuk
selamanya, kecuali maut yang memisahkan. Begitu. Jadi saudaraku, perkara Sungai Yordan itu luar biasa, melangkah. Nah saudara, di dalam memasuki tanah Kanaan ini juga pasukan ada di belakang pembawa tabur bersama dengan Yosua. Saudara, pada waktu mereka melihat Sungai Yordan terbelah, Sungai Yordan kering. Yosua pasal 4 ayat yang pertama. Bukan, ayat yang kelima. Ayat yang pertama. Yosua pasal 5. Yosua pasal 5 ayat yang pertama. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang terjadi. Musuhnya semua gemetar. Karena apa? Karena ada tabut perjanjian. Ini tabut perjanjian ini berjalan di depan mereka. Tabut perjanjian ini berbicara tentang kehadiran Tuhan. Berbicara tentang Tuhan. Tuhan yang memimpin mereka. Tuhan yang membawa mereka untuk memasuki satu negeri yang disebut negeri perjanjian baru, tanah Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madu, negeri yang tanahnya mengandung besi, negeri yang sangat kaya, dampar, pedola, kemenyan, emas, perak ada. Saudara, kalau engkau pergi ke Israel, engkau akan heran melihat negeri ini. Waktu kita dari Mesir mau masuk ke Israel, itu di sepanjang jalan itu kering, padang gurun. Tapi begitu masuk Israel, itu kita lihat bunga, kita lihat tanaman, saudara. Kita lihat kebun pisang, kita lihat pohon kurma, kita lihat taman buah-buahan, kita lihat binatang-binatang. Negeri itu memang berbeda, saudara, berbeda. Ada Tuhan memberkati mereka. Pergi ke Israel, saudara bilang saya mau pergi ke Israel Tuhan. Nah itu betul, baru minum pergi ke Israel. Ibu Septina juga harus pergi ke Israel. Siapa lagi? Ibu Desi, siapa lagi? Ibu Pasang sebelum tutup mata pergi ke Israel. Nah maksudnya sebelum tugas kita selesai kita pergi ke sana. Itu negeri, saudara, tanahnya pun dibuat make up. Tanah dibuat make up, dibuat sabun, dan itu harganya mahal sekali. Aduh, mahal sekali sampai. Tanda negeri yang diberkati. Begitu kita masuk ke Yordania, oh kita masih di apa ini namanya kalau di pelabuhan dan kita mau keluar itu, waktu kita masih ada di wilayah Israel, itu full AC, dingin, enak. Begitu kita masuk ke Yordania, aduh, full panas dan kita keringat,
luar biasa. Langsung beda. Kita kembali lihat padang gurun, sedikit pohon-pohonan, sedikit sekali. Tapi waktu di Israel tadi kita lihat, saudara, perkebunan kurma, pisang itu puluhan ribu pohon pisang. Kita lihat itu sayur-sayuran, kita lihat apel, kita lihat anggur. Kok bisa? Delima. Oh, delima itu paling enak, saudara. Enak sekali. Kita ada di wilayah Israel, delima itu $3. Kita masuk nyebrang, mungkin tidak sampai 10 meter nyebrang, masuk wilayah Palestina, delima itu, jus delima itu $1. Saudara bisa bayangkan 1:3 ekonominya. Saudara masuk negeri Kanaan, engkau harus punya tindakan, engkau harus punya iman, supaya engkau melihat perkara-perkara lain. Roh Kudus turun ke atasmu. Yordan itu menjadi kenyataan. Engkau dikuasai, engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka firman meja roti pertunjukan dan karunia-karunia akan aktif. Akan ada pujian, penyembahan, akan ada doa-doa yang naik. Itu yang akan terjadi. Melangkah dan masuk negeri perjanjian. Amin. Saudara, ini belum dibaca ya. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat Sungai Yordan, semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan Elohim Yahweh telah mengeringkan air Sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka, hilanglah semangat mereka untuk bertempur menghadapi orang Israel. Mereka sudah takut dan gemetar, saudara. Maka bangsa Israel akan berperang dengan kemenangan. Amin. Dengan kemenangan, kemenangan yang dahsyat. Yordan itu juga berbicara kemenangan, karena terobosan itu akan terjadi tatkala engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau lihat perkara-perkara surga turun, dan engkau akan lihat terobosan dalam hidupmu. Engkau akan lihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan yang adalah miracle worker itu akan nyata, mukjizat itu akan nyata. Amin. The master of breakthrough, yaitu Tuhan yang menerobos, itu akan nyata dalam hidupmu. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Stop sudah, berhenti. Kau percaya Yordan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, di mana kuasa Tuhan turun, kuasa Tuhan mengalir turun atas hidupmu. Engkau akan melihat visi masa depanmu, visi keluargamu, visi hidupmu pribadi. Tuhan akan beritahu semuanya. Engkau akan melangkah dengan pasti, melangkah dengan pasti, melangkah dengan kemenangan. Amin. Melangkah, bertindak untuk melangkah. Sungai Yordan harus diseberangi. Sungai Yordan harus diseberangi. Kalau Tuhan yang memimpin kita, sungai itu akan menjadi kering. Kalau Tuhan akan
ada di depan saudara dan saya, apapun masalahmu, itu Tuhan sanggup untuk menyelesaikan. Amin, amin. Amin. Tidak ada yang mustahil. Mari kita naikkan pujian. Lagunya Sawi Simorangkir, ku hidup karena percaya, ada di situ. Aku punya Tuhan yang besar.